Halo, selamat pagi Sobat Ekonomi, kembali lagi di channel Ekonomi Belajar Ekonomi bareng Umi. Hari ini kita di series belajar investasi, terutama investasi emas. Dan ini episode ketiga ya. Nah, kemarin Umi janji kita hari ini akan membahas apa perbedaan dari emas fisik dan emas digital ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mendengar episode 1 dan episode 2 dari Umi sudah mulai nih timbul keinginan untuk membeli emas. Nah, tapi masih bingung mau beli emas yang bentuknya fisik atau mau beli emas yang ada di HP alias digital. Masih bingung nih apa bedanya ya, terus apa nanti resiko yang diperoleh di antara kedua hal tersebut. Maka dari itu, di sini Umi akan sedikit sharing tentang perbedaan keduanya ya. Nah, kalau teman-teman lihat sudah banyak platform-platform atau aplikasi digital yang dia menawarkan bisa menabung emas ya. Contoh Umi sebutkan beberapa, misal seperti Bareksa, Bibit ya kan, teman-teman mungkin pasti tahu dua aplikasi tersebut. Nah, di situ juga kita bisa main reksadana, main saham ya. Kemudian ada juga penawaran tentang tabungan emas dalam bentuk digital. Nah, jadi sekarang tuh ya pilihan tuh makin banyak. Kita bisa beli emas fisik yang langsung dipegang oleh kita dan disimpan secara pribadi, entah di rumah maupun di suatu tempat ya. Atau kita beli emas ya cuma lihat angka di HP aja melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah kita download, mungkin seperti Bareksa atau juga Bibit dan lainnya ya. Nah, jadi banyak nih yang bingung gitu ya, yang mana yang aman gitu kan, yang mana yang aman, yang mana yang lebih untung ya? Dan jangan-jangan yang digital nggak beneran emas nih gitu dah. Atau jangan-jangan yang batangan juga punya risiko untuk hilangnya lebih tinggi karena kita sebagai manusia kadang-kadang lupa gitu ya naruh di mana, tiba-tiba pindah tempat, risikonya juga besar gitu. Jadi teman-teman bingung nih gitu ya. Oke, kita bikin gampang ya. Kita analogikan bahwa emas fisik itu seperti kamu beli makanan misal nasi bungkus, itu bisa kelihatan, bisa dipegang, dan tentunya bisa disimpan. Nah, kalau emas digital itu kayak saldo e-wallet kamu, ya dia nggak kelihatan, tapi ada nilainya gitu ya. Dua-duanya ya tentu punya nilai semua, cuman ya bentuknya saja yang berbeda. Jadi ya secara kesimpulan emas fisik itu bisa dipegang langsung, kalau emas digital itu kita simpan di dalam suatu sistem atau aplikasi. Nah, mungkin teman-teman, aduh digital aku takut ya. Bukan berarti yang digital itu palsu, gitu ya. Biasanya tetap ada emasnya, cuma kita nggak pegang aja gitu. Suatu saat ketika gramasinya ini biasanya di suatu aplikasi tersebut menyediakan jasa untuk difisikkan ketika sudah mencapai gramasi titik tertentu. Nah, kalau resikonya apa? Ya sebenarnya resikonya sama ya. Artinya sama-sama punya resiko. Ketika kita menyimpan emas fisik tentu harus disimpan kan secara pribadi, mungkin yang paling gampang lah di rumah gitu. Nah, tentu resiko hilang atau terjadi pencurian itu tetap ada gitu. Nah, kalau emas digital ya kita mau nggak mau harus percaya platform yang kita gunakan. Terus jadi gimana Umi? Aku harus beli emas fisik atau emas digital nih? Nah, jadi ini bukan persoalan mana yang lebih bagus, tapi ini persoalan mana yang lebih cocok buat kamu gitu ya. Kalau kamu sudah memiliki dana yang bisa membeli langsung emas fisik, ya nggak ada salahnya juga untuk teman-teman membeli emas fisik secara langsung gitu. Tapi kalau memang diri ini takut ya akan menyimpan emas fisik, maka boleh-boleh aja juga membeli emas digital. Nah, di sisi lain ada mungkin yang kondisi keuangannya terbatas sehingga belum bisa membeli langsung 1 gram gitu ya, apalagi sekarang kan 1 gram sudah mencapai 2,7, 2,8 dan seterusnya gitu ya. Nah,
sehingga untuk mencapai 1 gram aja itu masih sulit. Nah, maka di emas digital itu menawarkan untuk membelinya bisa dalam harga atau dalam gramasi yang 0, sekian gram gitu ya. Jadi bisa dicicil gitu sedikit demi sedikit. Nah, itu keuntungan dari emas digital, sehingga kita tidak perlu menyediakan uang menabung dulu nih sampai bisa beli 1 gram gitu ya emas fisik yang mencapai 2,7 jutaan gitu. Tapi teman-teman kalau ada uang 500.000 pun hari ini teman-teman bisa membeli emas di platform digital dan walaupun hanya mendapat 0, sekian gram. Jadi ini sesuaikan dengan kondisi aja ya. Kamu tipe yang mana? Tipe yang memang suka yang sudah sedia dana, sudah ada gitu, terus kemudian mau beli langsung 1 gram, 2 gram, 3 gram ya, kemudian mau simpan sendiri, simpan secara langsung, atau kamu pengen yang bisa nyicil sedikit demi sedikit atau tersimpan di sebuah platform yang untuk merasa lebih tenang dan lebih aman gitu, dan sewaktu-waktu bisa dicairkan juga gitu ya. Nah, biasanya nih Umi kalau cerita ke mahasiswa atau mengajak mahasiswa untuk mulai investasi emas, itu ya tentunya Umi mengajaknya menggunakan platform digital. Kenapa? Karena ini konteksnya mahasiswa yang sekiranya tabungannya mungkin belum cukup untuk membeli langsung 1 gram gitu ya. Mungkin mereka hanya punya uang saku sisa 200.000 gitu ya, 100.000 dalam sebulan atau berapapun yang belum mencapai 1 gram. Ya tentu ini lebih cocok ke invest emas secara digital gitu, supaya uang itu tidak terlalu lama kalau kita tabung dulu berbulan-bulan menunggu sampai 2,7 jutaan baru beli. Ya kalau 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan itu harga emasnya masih sama. Kalau ternyata 3 sampai 4 bulan ke depan ternyata harga emasnya justru cenderung meningkat terus, maka kita menabung untuk menunggu 1 gram itu justru malah naik lagi. Oh ternyata naik jadi 3,2 misalnya, 3,2 juta. Padahal kita sudah mengestimasi tabungan 4 bulan 2,7 juta gitu ya. Sehingga ini cocok-cocokan dulu pada kondisi dan keadaan teman-teman gitu ya. So kesimpulannya, jadi kita sekarang kebayang ya apa perbedaan emas fisik dan emas digital ya. Emas fisik intinya kita pegang langsung, kalau emas digital kita praktis di HP karena melalui platform digital. Sorry. Keduanya punya fungsi yang sama, karena pada intinya investasi emas itu tujuannya untuk menjaga nilai uang kamu. Nah kamu sendiri ya tinggal pilih mau tipe yang pegang emas secara langsung atau mempercayakan itu ke platform digital tertentu gitu ya. Oke, sepertinya itu aja yang Umi sharingkan perbedaan antara emas digital dan emas fisik. Untuk kalau mau lanjut ke episode selanjutnya, episode 4 mungkin Umi akan men-sharing tentang jenis-jenis emas ya, kayak seperti kita tahu antam gitu ya, terus ada UBS, ada perhiasan. Nah, sehingga teman-teman nantinya nggak salah pilih untuk invest ke jenis emas apa nih gitu ya yang harus aku beli. Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di kolom komentar kalau teman-teman ada topik-topik tertentu yang mungkin ingin Umi sharingkan di sini. Silahkan boleh ditulis ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.